Oke, silakan bro. Ya, selamat malam Bang Rudi. Intro dulu ya. Ya, boleh. Ya, namaku Nandar. Ya, SHMA. SHMH ya. Eh, pada kesempatan malam ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Rudi yang telah menyempatkan waktunya untuk kita berdiskusi. Ya, mungkin Sama. mungkin orang tidak banyak mengenal saya. Ya, tapi banyak yang mengenal Bang Rudi. Karena Bang Rudi adalah salah satu debaters yang fenomenal di tahun 2010 itu, ya, menjadi rival saya itu. Menjadi rival abadi. Ya, dulu saya juga sebenarnya menjadi sosok yang fenomenal. Cuma akunya sudah hangus, nggak tahu kemana. Nah, langsung to the point aja ya. Pak Rudi, saya sudah sering membahas tema yang akan saya sampaikan ini dengan Pendeta Budi Asali, ya saya pernah teleponan dengan beliau, kemudian Pendeta Torosoki, sama si Edis dan teman-teman lainnya. Tapi saya tidak menemukan jawaban yang apa ya? Terus? Jawaban yang memuaskan hati saya. Ya. Adapun tema yang ingin saya sajikan adalah tentang nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Alkitab, ya, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Adapun yang ingin saya sajikan tidak banyak ayat, ya, soalnya nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Alkitab itu teramat banyak, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Salah satu di antaranya adalah di dalam Kitab Sirh Hasirim, pasal 5 ayat ke-10. Di mana di situ disebutkan Dodi cahwe adum dagul mere papa, kekasihku kulitnya putih bersih kemerah-merahan mencolok di antara selaksa orang, ya, atau 10.000 orang. Nah, kalau kita melihat, ya, atau bahkan kalau saya diizinkan bertanya, silakan. Ya, siapakah, ya, sosok yang ada iklan nih? Dan ketiga ada gereja. Jadi gitu. Orang ini mau ada acara ibadah entah apa. Oke, terus saja, nggak apa-apa. Ya, siapakah sosok yang dimaksud, ya, Sirh Hasidim pasal 5 ayat ke-10 tersebut kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oke, saya jawab ya. Di Kidung Agung pasal 5 itu ya, ayatnya yang ke-5 juga ya, ke-4 ya. Dibilang begini, kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debar hatiku. Pasal berapa? Ayat berapa tadi? Pasal 5 ayat ke-10. Oh, ke-10 jauhannya. Oke. Dibilang gini, apa ayat 9-nya, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Ini sebuah pertanyaan. Hai jelita di antara wanita, artinya Salomo sedang bertanya kepada wanita. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Sehingga pahi kami begini kan? Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang, ya kan? Ya. Tadi dirimu sudah mengatakan bahwa ini adalah nubuatan kepada Nabi Muhammad, kan demikian? Kalau bertanya sama aku bilang Raja Salomo tidak mengenal yang namanya, pertama ya, keturunan daripada Ismail. Nabi Muhammad itu kan keturunan Ismail yang pertama. Yang kedua, ini Raja Salomo sedang berbicara kepada putri-putri Yerusalem. Ya kan? Terus yang ketiga, bahwa di dalam Al-Quran itu, terbalik ya. Pokoknya aku yang menjawab. Aku jawab ya. Aku bilang bahwa nubuatan ini bukan untuk Nabi Muhammad, itu aja dulu. Ya, itu nubuatan untuk Nabi Muhammad SAW, Pak Rudi. Kenapa saya mengatakan begitu? Ya, di situ kan jelas dikatakan mencolok di antara kulitnya putih bersih, kemerah-merahan mencolok di antara 10.000 orang. Kalau kita meneliti sejarah, ya, peradaban dunia, ya,
dimulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, tidak ada ya satupun yang bisa menggenapi Sirah Hasidim pasal 5 ayat ke-10 itu kecuali Nabi Muhammad SAW. Karena menurut saya di dalam kitab Kidung Agung pasal 5 ayat ke-10 ini, kalau kita membaca perikop kan memang pujian mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki, ya. Dan Kidung Agung yang menceritakan ya sosok yang fenomenal, mencolok di antara 10.000 orang, kulitnya putih bersih kemerahan, bukan hanya sekedar untayan bait syair, bukan sekedar kidung agung, bukan sekedar pujian, bukan sekedar kidung, akan tetapi semua ya firman Tuhan baik di dalam Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya adalah untuk memberikan pengajaran. Terlebih Al-Quran mengatakan allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, orang-orang yang telah diberikan Alkitab itu, mereka mengenali Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Apabila kita melihat ayat ini, ternyata ini cocok sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana di situ disebutkan kulitnya putih bersih kemerah-merahan, mencolok di antara 10.000 orang. Dan kalau kita melihat ya Sirah Nabawiyah, mungkin Pak Rudi Yohanes atau Bang Rudi Yohanes mungkin bisa melengkapi hasanah keilmuannya dengan membeli ya atau memiliki kitab Sirah Nabawiyah. Itu di halaman-halaman akhir dijelaskan tentang karakteristik sifat Nabi Muhammad SAW. Salah satu sifat dan ciri Nabi Muhammad SAW itu kulitnya putih bersih kemerah-merahan. Ya, bahkan sahabat itu ada yang mengilustrasikan Nabi itu seperti bulan purnama. Ya, merah seperti bulan purnama. Nah, mencolok di antara 10.000 orang. Tadi saya sudah katakan bahwa tidak ada satupun orang yang memiliki karakteristik seperti ini. Ya, kulitnya putih bersih kemerah-merahan dan mencolok di antara 10.000 orang itu kecuali Nabi Muhammad SAW. Umat Islam mengenal peristiwa ini adalah peristiwa Fathul Mekah, di mana waktu itu Nabi Muhammad SAW membawa 10.000 pasukan menginvasi kafir Quraisy Mekah tanpa ada setitik darah pun yang tertumpah. Ya Pak Rudi, sebentar dulu, jangan dipotong dulu. Tidak ada satupun ya, tidak ada setitik, dan mereka orang-orang kafir Quraisy beriman kepada Nabi Muhammad SAW secara cuma-cuma, secara prodeo, Pak Rudi Yohanes atau Bang Rudi Yohanes kalau di dalam perspektif hukum, secara cuma-cuma dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan apabila kita melihat ayat ke-11-nya, ke-12-nya, ke-13, ya ayat 11 mengatakan burungnya, apa namanya? Mohon maaf. Ya, maksudnya bukan burungnya. Maksud saya di situ disebutkan di ayat 11-nya rambutnya hitam seperti rambutnya hitam bergelombang seperti burung gagak. Ya. Apabila kita melihat ya Sirah Nabawiyah di halaman-halaman terakhir yang tadi sudah saya ulas, itu Nabi Muhammad SAW itu adalah rambutnya hitam bergelombang, mengombak ya. Dan sebagaimana yang dikatakan di dalam Sirah Hasidim pasal 5 ayat ke-11 ya. Karena kalau kita melihat, dulu Pak Rudi ada sebentar lagi. Kalau kita melihat penjelasan Zakir Naik atau siapapun ya, beliau-beliau para master ini hanya membahas tentang Sirah Hasidim pasal 5 ayat ke-16. Akan tetapi saya merunut ya secara kronologis ya dari mulai ayat 5, dari mulai pasal 5 ayat ke-10 sampai 12-13 itu adalah ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Dan ayat ke-16-nya mengidentifikasi clue ciri-ciri yang telah disebutkan. Yaitu apa? Iqamam takim wa Muhammadim jituti wajrai benot Yerusalem. Ya. Kata-katanya menarik, dialah Muhammad, dialah temanku, dialah kekasihku, wahai benot Yerusalem, putri Yerusalem. Gitu Pak Rudi ya. Kiranya Pak Rudi dijamah dan dilawan oleh Tuhan hatinya sehingga suatu saat menjadi pribadi baru, manusia baru dalam iman dan Islam. Amin. Saya itu kan ya. Oke. Pertanyaanmu begitu. Jadi sekarang sebenarnya saya yang membantah, bukan bertanya ya, tapi nggak apa-apa. Saya layani begini. Ketika dirimu beriman kepada Al-Qur'an dan Nabi Muhammad, maka untuk melihat nubuatan mengenai kedatangan Nabi Muhammad tidak bisa dari kitab suci orang lain.
Pertama ya. Nah, kalau dirimu mau tetap merujuk mencari nubuatan Nabi Muhammad, Al-Quran kan sudah menjelaskan di surat As-Saff 6, As-Saff dia. Oh iya, aku bacanya seperti bahasa Indonesia, As-Saff, As-Saff, ya kan? Dikatakan di sana, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar kira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, buka kurung Muhammad ya. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata." Hanya itulah rujukan umat muslim untuk melihat nubuatan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Yang lain tidak ada, hanya itu. Maka kalau umat muslim ingin mencari nubuatan tentang Nabi Muhammad, mereka hanya merujuk kepada Injil, karena Nabi Isa itu termaktub atau tertuang di dalam Injil semua ucapannya. Nah, inilah dulu yang saya tantang Moko Ginta. Jika kamu bisa membuktikan di Injil apa ini tertulis, maka saya akan murtad, ya kan? Itu di Pekanbaru dan saya ucapkan di depan orang banyak. Nah, sekarang si Nanda sudah membuat sebuah Nandar Pak Rudi. Nandar masa lupa lagi Nanda mah cewek. Iya, Nandar kan sudah membuat semua apa namanya, kalau dalam hukum apa istilah, siapa yang dalil. Iya. Ambil daripada kitab asas legalitas ya. Kidung Agung, ya kan? Iya. Nah, sekarang di dalam Kidung Agung itu adalah satu kekeliruan kalau mencari nubuatan ke sana. Kenapa kekeliruan? Karena As-Saff 6 mengatakan itu Isa yang berbicara nubuatan itu, bukan Raja Salomo atau Sulaiman. Ya. Bisa buka di Al-Quran nanti, apakah ada Sulaiman berbicara hal itu? Kalau ada misalnya seperti Isa akan datang Nabi setelah aku, ya benar, bisa pada Kidung Agung. Yang kedua, ya kan? Tidak, saya sudah bolak-balik Al-Quran, sudah saya cerita di Al-Quran ini, tidak saya temukan. Kenapa? Tidak saya temukan di Al-Quran di mana Allah SWT berkata bahwa Allah SWT menurunkan kitab Kidung Agung kepada Nabi Sulaiman. Tidak ada itu. Yang ada kitab itu hanya 4. Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ya kan? Nah, jadi Kidung Agung tidaklah memuat tentang nubuatan kedatangan Nabi Muhammad. Tidak ada itu. Karena kita nggak boleh lepas dari Al-Quran loh. Allah membukakan rahasia, kita harus hormati itu. As-Saff 6. Hanya Nabi Isa yang menubuatkan, tidak yang lain. Oke, lanjut. Apa pertanyaan lagi? Ini berarti bukan lagi saya bertanya, tapi menyanggah statementnya Bang Rudi, ya kan? Silakan. Ya. Makanya tadi saya bilang kita jadi kembali ini sekarang. Ya, nggak apa-apa. Yang penting nanti Bang Rudi upload, cantumkan channel YouTube saya. Oke. Lanjut. Sebenarnya tadi ada beberapa poin ya. Poin pertama tadi apa? Poin pertama bahwa tidak ada orang di luar Nabi Isa yang menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Karena itulah perintah Al-Quran dan itu sudah dibukakan oleh Allah SWT. Oke. Itu yang poin pertama. Tadi Pak Rudi mengutip surat As-Saff, bukan Asap ya Pak? As-Saff. Iya, As-Saff. Tulisannya kan bilang baca gitu. Di mana di situ firman Tuhan katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Yesus Hamasiah berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian semua. Dan aku telah membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira kepadamu tentang kedatangan seorang Rasul
yang bernama Ahmad bla 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 ya. Sungguh inilah sihir. Tetapi ketika itu datang, mereka mengatakan sungguh ini adalah sihir yang nyata. Ya, betul sekali bahwa nubuatan ini ada, Pak Rudi, di dalam Injil Yohanes itu ada. Ya, apa perlu saya bahas? Jangan ke Yohanes dulu, kita kan masih Kidung Agung, Kidung Agung. Oke, kita Kidung Agung ya. Ya. Terus poin yang kedua. Poin yang kedua, bahwa Allah SWT tidak pernah menurunkan kitab namanya Kidung Agung atau Sirah-Sirin yang kau bilang itu. Ya. Karena di dalam Al-Quran hanya 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya, jadi apa namanya? Sebetulnya ya, jadi kitab yang pernah diturunkan itu adalah Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, ya, Mazmur Daud atau Jabur kepada Nabi Daud alaihi salam, kemudian Injil kepada Yesus Hamasyah. Lalu pertanyaannya adalah, Pak Rudi, berarti Kidung Agung nggak termasuk dong gitu? Soalnya Al-Quran kan menyebutkan hanya 4 kitab itu tadi ya. Pak Rudi, ya. ada yang terlewat di dalam surat keberapa ya? Surat Al-A'la ya. Di mana di situ firman Tuhan katakan ya, inna hada lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya surat Al-A'la. Al-A'la. Tulisannya, aduh, nanti dicari deh. Surat Al-A'la. Oh iya, nanti ya, ada. Surat keberapa saya? Inna hada lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ada. Isinya apa? Ya, sesungguhnya ini tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu. Ya, bukan kitab, suhuf Ibrahim wa Musa, ya, tulisan-tulisan Ibrahim dan Musa. Jadi Pak Rudi Yohanes, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya mewahyukan kitab yang 4 itu tadi, akan tetapi mewahyukan suhuf. Suhuf itu tulisan-tulisan yang ditulis oleh para nabi berdasarkan taufikiyah atau wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya itu adalah Sir Hasirim. Memang Al-Quran tidak pernah sekalipun mengutip tentang Sir Hasirim atau kitab Kidung Agung, ya. Karena memang kitab Kidung Agung, penyebutan Kidung Agung sendiri kan apakah oleh Solomon? Kan tidak, ya. Akan tetapi oleh para penulis yang telah menyalin tulisan Solomon itu, ya. Mengenai bahwasanya nubuatan Nabi Muhammad SAW hanya ada di dalam Injil Yohanes, itu salah besar. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu di dalam surat Al-Imran ayat 84, para nabi itu sudah kalau bahasa kita sudah diberikan rundingan gitu sama Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 146, di situ dijelaskan allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan Alkitab, ya, Yahudi dan Kristen dan Nasrani, ya, itu mengenali Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Ini tentu pengenalan yang sangat intens sekali ya Pak Rudi Yohanes. Bayangkan diilustrasikan seperti kita mengenal anak-anak mereka sendiri. Pak Rudi Yohanes sudah punya anak, saya juga sudah punya anak, ya. Tentu kita itu enggak, ini sanggahan terhadap Pak Rudi Yohanes yang mengatakan bahwa di dalam Quran itu hanya baru 2 poin. Baru 2 poin. Kan ada terakhir itu. Satu dong. Tadi yang pertama kan saya sanggah juga. Sekarang yang ini yang kedua ya. Nah, begini. Saya sudah cari di Al-Quran ini dengan kata kunci Sulaiman. Ada 21 ayat ya. Nah, tidak saya temukan satu ayat pun dikatakan Sulaiman itu diturunkan kitab suci atau bagaimana, tidak ada. Kalau menurutmu itu dituliskan oleh orang lain, ya kan? Demikian juga dengan ayat-ayat yang lain nanti. Contohnya Zabur. Zabur itu bukannya si Daud langsung menulis pakai tangannya. Bisa jadi ikut campur tangan, kan dia raja. Ada asistennya atau tukang tulisnya atau ilmunya. Nah, demikian ya. Jadi menurut saya, kitab Kidung Agung atau Sirah-Sirin tidak dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekalipun dibilang kitab-kitab sebelumnya, sudah dijelaskan kitab itu Taurat, Injil,
Zabur, Injil, itu yang sebelumnya. Ya, di luar itu Ya. tidak ada. Iya, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa di dalam surat Al-Imran ayat 84 itu sudah dibuat perjanjian antara Allah dengan para nabi bahwa akan diutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengenai kitab, emang ya Allah itu Subhanahu Wa Taala menurunkan hanya 4 kitab pada Nabi Musa, Taurat, pada Nabi Isa, Injil, terlewat Nabi Daud, Zabur, Mazmur Daud. Ya. Sedangkan kepada kitab-kitab lainnya, sebagaimana surat Al-A'la, Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi para nabi itu selain ada yang para rasul ya, para nabi dan para rasul itu ada sebagian yang diberikan kitab, bagaimana yang telah apa? Apa? Oh, tunggu dulu. Hah? Sebentar ya. Enggak ada itu aja. Enggak. Oke, lanjut. Yuk. Tadi sampai mana ya? Oh ya. Jadi para nabi dan para rasul, para Rudihanas, listen to me please. Ya, terus. Oke. Selain diberikan kitab ya, jadi ada beberapa nabi yang memang diberikan kitab secara khusus seperti yang tadi Pak Rudi Yohanes sebutkan. Tetapi ada nabi-nabi lain yang diberikan suhuf. Nanti Pak Rudi atau boleh di laptopnya suhuf. Nanti di situ ada tertera jelas bahwa itu tulisan-tulisan para nabi berdasarkan taufikiyah bukan ijtihadiyah, bukan ya, akan tapi berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah disebut dengan suhuf. Nah, ya. Sebentar. Memang kalau Kidung Agung itu adalah puisinya Raja Salomo. Ya. Puisi itu timbul dari dalam diri dia. Ya. Dia tidak. Halo? Ya. Itu timbul dari dalam diri dia karena dia adalah seorang raja, ya kan? Maafin ya. Saya bukan apa. Baik Al-Qur'an maupun Bible mengatakan bahwa Raja Salomo tidak mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Al-Quran pun mengatakan tidak mengenal Raja Salomo, Sulaiman katanya, tapi bukan Salomo. Sulaiman tidak ada menurunkan kitab Kidung Agung. Saya sudah cari di Al-Quran, tidak ada satupun Sulaiman menuliskan suhuf mengenai Kidung Agung, tidak ada. Enggak, jadi di dalam teologi Islam itu para nabi itu dibekali oleh suhuf ya, tulisan para nabi. Jadi memang kalau misalnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menceritakan tentang kisah Solomon di dalam surat Al-Ghafir 78, di situ disebutkan bahwa ada kisah-kisah para nabi itu yang diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, ada juga yang tidak. Namun secara umum sudah diberikan perjanjian, dibuat perjanjian bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutus Nabi Muhammad SAW. Ya, itu Pak Rudi. Ya. Silakan, benar. Seluruh nabi yang ada di Al-Quran sudah dibuat perjanjian bahwa akan datang nabi yang namanya Nabi Muhammad. Saya setuju yang di Al-Quran, tetapi bukan di kitab Kidung Agung. Iya. Ya kan? Kitab yang diturunkan hanya 4, tidak pernah lebih. Jangan ditambahi, nanti dosa loh. Enggak, ya benar kan? Pak Rudi. Nanti Pak Rudi gini aja deh. Pak Rudi kan ada laptop di situ, bisa searching. Ya, suhuf adalah di situ ada nih. Suhuf itu adalah tulisan-tulisan yang dibuat oleh para nabi, ya, oleh para nabi yang tidak diberikan kitab secara khusus seperti Taurat kepada Musa, Zabur atau Mazmur Daud kepada Daud, kemudian Injil kepada Isa. Harusnya ada di dalam Al-Qur'an dikatakan di sana bahwa Sulaiman kan 21 ayat. Saya sudah cari Sulaiman 21 ayat. Tidak satu ayat pun di sana menandakan bahwa dia pernah berujar akan datang nabi yang namanya Ahmad atau Muhammad lah, atau ciri-ciri itu. Iya, coba. Ya, oke. Ya. Coba Pak Rudi buka Al-Ghafir ayat 78 atau 87 di situ ya. Surah berapa? Al-Ghafir. Surat berapa? Ya, saya buka. Juga. Al-Ghafir. Surah nomornya surah berapa enggak tahu. Al-Ghafir 78. Coba 78 dulu. 78. Aduh, punya agak apa ya?
Sulit kalau aku melihat ini. Jangan Arabnya, terjemahannya aja. Ada kan terjemahan? Terjemahan ini kita pakai terjemahan. Ya. Maksudku Al-Ghafir itu 40 ya. Iya, ayatnya 78. 78 kalau enggak 78 87. Coba. Kalau enggak 78 78. 78 dulu deh. Ada. Oh, sebentar. 78. Iya, di situ terjemahannya apa? Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa satu mukjizat melainkan dengan seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan semua perkara dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Oke. Menurutmu ini gimana? Kan jelas ini, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu. Artinya Allah yang menceritakan nabi-nabi ini kepada Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad diceritakan kepada rasul-rasul ini. Tidak. Kembali. Iya, Kak. Iya. Jadi kan tadi Pak Rudi tadi mengatakan kepada saya, sudah mencari di Al-Quran, tidak ada satupun cerita atau Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Sulaiman berkata seperti ini, ciri-ciri Nabi Muhammad. Kan berkata seperti itu kan? Ya, maka jawabannya tak dulu Pak Rudi. Bang Rudi, maka jawabannya ada di surat Al-Ghafir ayat 78 itu. Jadi Allah itu telah mengutus para rasul, ada yang kisahnya, tulisannya, ada yang diceritakan kepadamu. Yang diceritakan itu adalah seperti Injil, seperti Tan Isa di dalam surat As-Saff ayat ke-6. Ada yang diceritakan, ya kan? Yang diceritakan itu adalah Isa. Yang tidak diceritakan itulah yang ada di apa ini ya? Yang di Yesaya, nabi-nabi itu tadi itu. Baik. Kalau seperti itu pandanganmu, ada 120 120.000 sekian nabi ya. Iya, kisahnya itu ada yang diceritakan, ada yang tidak. Oke lah. Sekarang artinya ada yang tidak diceritakan, ada yang diceritakan. Kan demikian nih, ya kan? Tetapi kita itu kitab loh, Kidung Agung itu kitab. Kitab Kidung Agung itu kan salah satu dari kitab Perjanjian Lama yang masuk dalam kategori ketubim, tulisan-tulisan kan? Berarti suhuf itu Pak Rudi. Kalau dalam perspektif Kristen itu kan ketubim, kan ada Tanak itu kan ada Torah ada Nevi'im, ada ketubim. Kisah yang ditulis ketubim itu kan kalau bahasa Arabnya kitab, ya kan? Yang ditulis tulislah. Tetapi Allah SWT bahkan di dalam Al-Quran pun ada 21 ayat mengenai Sulaiman, kecuali tidak ada Sulaiman ya. Tidak satu pun bercerita akan ada datangnya seorang nabi. Hanya satulah nubuatan itu. Kalau mengenai nubuatan, tidak mungkin Allah SWT tidak menceritakannya. Pasti semua diceritakan. Mengenai nubuatan loh. Tapi kalau yang misalnya kisah-kisah lain, puisi, ya oke, tidak disebutkan. Tapi kalau nubuatan itu disebutkan. Oke, jadi ini pertanyaan sanggahan Pak Rudi terkait dengan statement saya tentang Sirah Hasirin pasal 5 ayat 10. Pak Rudi menyanggah bahwa ini tidak ada dalam Al-Quran. Sekarang yang kedua, tunggu dulu, satu lagi. Jangan dulu, kita Kidung Agung yang terakhir. Saya selalu katakan kepada orang, tidak mungkin ada satu Tuhan yang sama berfirman di dalam dua kitab suci yang berbeda, itu tidak mungkin. Tuhan yang sama berfirman di dalam Tuhan yang sama, tidak mungkin ada satu Tuhan yang sama, beda firmannya di dalam dua kitab suci. Emang tidak berbeda, pasti sama. Pasti sama. Nah, faktanya ini adalah satu yang berbeda. Tidak enak dan tidak elok kalau kamu mengatakan ketika mengambil yang itu, ini firman Tuhan saya. Ketika yang lain, itu sudah ditambahi atau tidak, ini tidak bisa. Kalau kamu ngambil satu, ambil semua. Kidung Agung ini, sebentar. Kidung Agung ini sering dikatakan oleh kaummu adalah kitab porno. Iya, kitab porno memang berbicara. Ya kan?
Nah, sekarang apakah mungkin nabimu dinubuatkan di kitab porno? Kamu mau dibuatkan nabimu di kitab porno? Kan tidak kan? Ya, salah satu bunyi ayatnya, betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta, di atas segala disenangi, sosok tubuhmu seumpama pohon kurma. Selanjutnya nggak bisa dibacain. Tadi sudah ayat 5 kalau saya kidung 4 ya. Nah, sekarang saya tanya, kamu rela nabimu dibuatkan di kitab porno? Kan tidak kan? Ya, soalnya gini Pak Rudi, di dalam surat Al-Baqarah itu tertulis ayat ke-71. Jadi firman Tuhan katakan, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim. Ya. Kecelakaan besarlah orang-orang yang telah menulis Alkitab. Ya, mereka mengatakan ini dari Allah, padahal bukan. Jadi memang kami meyakini dalam iman kami bahwa Alkitab itu ada yang firman Tuhan, ada yang bukan firman Tuhan. Nah, sedangkan ayat-ayat ya, tar dulu Pak Rudi. Ayat-ayat surat-surat yang berkesesuaian dengan isi Al-Quran, maka itulah firman Tuhan. Kami acuannya, rujukannya, persamaannya di situ aja. Jadi kalau begitu itu tidak fair. Kalau mengambil satu, ambil semua. Kalau kamu bilang hanya ini, berarti seolah-olah Bible itu mengutip yang ada di Islam, masuklah ke Bible. Faktanya kan tidak demikian. Jadi yang firman Allah kami dikutip oleh penulis Bible dimasukkan ke situ. Tidak. Itu adalah Tuhan yang berbeda. Jangan dipaksakan menjadi satu Tuhan. Tidak. Kalau kamu paksakan jadi satu Tuhan, maka kita saling menyakiti. Kenapa? Pasti ada satu yang palsu, satu yang asli. Yeah. Saya yakin kamu tidak mau kitab sucimu dibilang palsu. Demikian juga saya. Ya kan? Ya Pak Rudi. Makanya Pak Rudi. Tunggu dulu. Dan orang-orang kaummu sering menghina Kidung Agung itu kitab suci porno. Dia menghina tapi mengambil isinya. Masuk akal nggak? Sudah dia hina tapi dia ambil. Ya. Ternyata ada sini MHDM itu. Oh ini punya kami khusus ini. Mana bisa? Jadi seolah-olah kitab Kidung Agung itu cuma satu ayat, satu pasal. Kan tidak. Ya. Oke ya. Oke. Saya rasa pembahasan kitab Sirh Hasirim sudah selesai. Iya, sudah selesai. Oke. Ya, nah, iya. Waktu kita sudah 32 menit. Belum lah, Pak Rudi, nanggung lah nubuatan kan aku rencananya itu di kitab Perjanjian Lama 1, di kitab Perjanjian Baru 1. Tadi kan Pak Rudi Yohanes. Perjanjian baru mana? Yohanes, sesuai dengan nama Pak Rudi. Yohanes pasal 14 ayat 16. Oh, Yohanes 14. Yohanes 14 ayat ke-16. Iya, apa dibilang? Saya bacakan ayatnya ya. Bacakan 14 ayat 16 ya. Ya. Kata Yesus, Allah Parakletos dinomi su. Ya. Kata Yesus, aku akan meminta seorang Ahmad Parakletos dan he will give you. Dia akan memberikan atau mengutusnya kepada kalian. Ini sesuai dengan surat As-Sof ayat ke-6 sebagaimana yang telah disinggung oleh Pak Rudi Yohanes di awal tadi. Bagaimana Isa alaihissalam ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala meriwayatkan atau mengulas tentang perkataan Isa di mana Isa berkata wa id qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hada sihrun mubin. Dan ingatlah perkataan Isa alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah atau Rasulullah ya, yang membenarkan kitab sebelumku yaitu Torah dan memberikan kabar gembira kepadamu dengan kedatangan seorang rasul. Ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika itu datang mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Parakletos. Ya. Oke, belum selesai parodi. Belum selesai parodi, bentar dulu biar enak gitu. Biar sayanya lega. Yuk. Nah, Parakletos atau Parakletos itu kan bahasa Yunani, ya kan? Betul nggak Pak Rudi? Ya. Bang Rudi?
Ya, bahasa Iya. Yunani kan parakletos, parakletos itu senada atau padanan kata di dalam bahasa Arabnya itu adalah Ahmad, ya. Sesuai sekali dengan perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam As-Sof yang menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya ketika Isa itu berkata bahwa Allah akan mengutus seorang rasul namanya Ahmad. Ingat Pak Rudi, boleh Pak Rudi cari ya. Di dalam Al-Qur'an yang menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai Ahmad hanya surat As-Sof ayat ke-6. Boleh cari tuh. Tidak pernah sebelumnya ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu Ahmad kecuali perkataan Isa, dan ini berkesesuaian dengan Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-16 di mana di situ dikatakan Allah Parakletos. Parakletos senada pada dengan katanya adalah Ahmad, dan Ahmad itu adalah nama lain dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu Pak Rudi. Ada itu. Tanggapi ya. Ya, tanggapi dan ini apa namanya itu lagi-lagi saya bilang satu keanehan, ya kan? Ya. Apakah saya sudah cari di literatur Islam, saya sudah cari di Al-Quran, saya tidak temukan satu fakta bahwa Injil Nabi Isa yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Isa, Injil yang diturunkan, ditulis oleh Yohanes. Allah SWT tidak kenal namanya Yohanes. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kepada Nabi Isa diturunkan Injil. Oke? Ya. Sama seperti Al-Quran. Kepada Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran. Dan demikian. Maka di dalam Injil itu ada juga ayat-ayatnya seperti di Al-Quran kan ada Al-Baqarah, ada An-Nisa, ada Maryam, kan gitu. Nah, di dalam Injilnya Nabi Isa, sudah saya cari literatur bolak-balik. Tidak dikenal namanya Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Apalagi sampai Injil Barnabas. Karena Injil hanya diturunkan kepada Nabi Isa. Ya. Jadi kalau dirimu mengatakan mengutip Yohanes itu satu kekeliruan. Paham ya? Di mana? Kalian sering mengatakan ya bahwa Yohanes ini ditambah-tambahi, ini bukan ucapan Yesus, ini bogono begini bogono kan? Nah, jadi saya percaya bahwa Injil Nabi Isa tidak ada namanya kitab Yohanes, tak ada. Kalau kamu bisa membuktikan aja Injil Nabi Isa Yohanes, artinya kamu benar dan saya akan mu'alaf. Pegang kata-kata saya. Ya. Apabila kamu bisa membuktikan Injil Nabi Isa, apabila ada Injil Nabi Isa Yohanes, pegang kata-kata saya, ini semua dunia. Jika kamu bisa membuktikan Injil Nabi Isa ada Yohanes, saya akan mu'alaf. Oke? Karena waktu kita sudah habis. Kita tidak usah. Amin Pak Rudi. Kiranya kita bergantian bertanya. Iya Pak Rudi. Setelah ini sekarang, saya. Halo ya. Iya. Halo Pak Rudi. Ya. Tadi Pak Rudi mengatakan akan mu'alaf. Pak Rudi tadi mengatakan akan mu'alaf. Iya. Apabila kamu bisa membuktikan kitab Nabi Isa itu ada namanya Yohanes. Ya, yang perlu di breakdown di garis bawahi Pak Rudi. Ini entry point-nya di sini. Apakah di dalam surat As-Sof itu Allah mengatakan Injil? Apa? Halo, iya. Pak Rudi? Iya, kedengaran suara saya? Ya. Kedengaran suara saya? Iya. Kedengar. Gimana? Pak Rudi? Gimana? Ya. Apakah di dalam surat As-Sof itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan Injil yang berbicara atau Isa yang berbicara? Nah, semua ucapan Isa adalah Injil, tertulis di Injil. Tidak akan mungkin itu berada di kitab lain. Tunggu dulu sebentar. Enggak ada. Sebentar ya. Nah, oke, mungkin kamu mengatakan bahwa Al-Qur'an mau mengatakan bahwa ucapan Isa bukan di Injil. Kan demikian? Ya. Demikian. Nah, Pak Rudi, saya jawab dulu. Tunggu dulu dong. Kan dirimu bilang apakah di As-Sof itu ada dikatakan Injil. Jadi saya berikan faktanya atau dalilnya bahwa ucapan Nabi Isa itu semuanya ada di Injil, tidak akan ada di kitab lain.
Di Taurat tidak akan ada, di Zabur tidak akan ada, sebentar. Hanya ada di Injil. Setelah itu, ketika Nabi Muhammad datang, diulangi Allah SWT di Al-Quran. Ya. Ini kan pengulangan ini. Bahwa Allah mengatakan bahwa Nabi Isa pernah menubuatkan hal ini. Paham ya? Ya, jadi ada salah persepsi Pak Rudi Hanas. Jadi perkataan Isa di dalam Injil, di dalam Al-Quran surat As-Sof ayat ke-6 ya, itu bukan Injil, itu perkataan Isa. Jadi harus dibedakan Pak Rudi definisinya. Jadi yang disebut dengan Injil itu adalah ya wahyu atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan. Tar dulu Pak Rudi, tunggu dulu, dengarkan saya dulu. Yang disebut Injil itu adalah firman Tuhan, wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Isa alaihissalam melalui malaikat Gabriel. Sedangkan perkataan Isa, kalau di dalam perspektif Islam itu hadis namanya. Jadi firman Tuhan dengan perkataan Nabi itu dipisahkan. Nah, yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu. Tar dulu. Pak Rudi. Jadi ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sof ayat ke-6 itu adalah Allah menceritakan perkataan Isa, bukan perkataan Injil. Karena Injil itu kan wahyu ilahi, perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi Isa melalui malaikat Gabriel. Sedangkan As-Sof ayat ke-6 itu adalah Allah menceritakan tentang hadisnya Isa. Ya, nanti Pak Rudi bisa membuka ya apa yang disebut hadis, apa yang disebut wahyu Tuhan. Ya. Kalau hadis itu adalah perkataan Nabi, kalau firman Tuhan termasuk Injil itu adalah perkataan Allah yang diturunkan pada Nabi Isa. Jadi gini Pak Rudi. Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6 itu kalau dalam perspektif kami itu hadisnya Nabi Isa, bukan Injil. Adapun yang menyebut Injil kan itu dalam perspektif Kristen karena dinisbatkan kepada penulisnya yaitu Yohanes. Gitu Pak Rudi. Bang Rudi dah. Gue manggil Abang apa manggil Lae atau manggil apa nih? Bebas saja. Sekarang saya jawab ya. Ya. Kira-kira hadis sahih apalah itu Isa itu? Coba perkataan Isa tadi terdapat di hadis sahih apa? Coba aku mau lihat. Enggak, ini loh salah Pak Rudi, salah paham maksud saya. Loh, katanya kan ada hadis, ucapan Isa ada di hadis. Bukan apa kira-kira gini? Iya, Pak Rudi ini. Tar dulu Pak Rudi. Bisa mendengar suara saya? Listen to me please. Saya dengar. Jadi saya ulangi ya, perkataan Nabi itu adalah hadis disebutnya kalau dalam perspektif iman kami. Sedangkan wahyu ilahi ada perkataan Allah yang diturunkan kepada para nabi, khususnya kitab Injil nih, melalui malaikat Gabriel. Itulah Injil, perkataan Allah. Sedangkan sebentar. Halo. Berarti kedengaran suara saya? Kedengaran. Nah, berarti ya harus bisa kamu buktikan ada hadis zaman Nabi Isa. Contohnya zaman Nabi Muhammad ada hadis Sahih Bukhari, Imam Muslim, ada Daud. Hadis apa? Apa itu? Saya baru dengar itu. Ada hadis Isa, Nabi saya baru dengar. Itu yang pertama. Yang kedua, tunggu dulu. Yang kedua, Nubuatan itu adalah wahyu Allah. Karena manusia tidak bisa melihat jauh ke depan. Maka itu adalah wahyu Allah. Sehingga itu harus ditaruh di Injil. Oke ya. Yang ketiga, jika dirimu mengatakan itu adalah sebentar. Jika dirimu mengatakan itu adalah hadis atau ucapan atau sabda Nabi Isa, kemudian diucapkan Allah lagi ke dalam Al-Quran, artinya ada perubahan dari sabda menjadi firman. Ya dong? Paham ya? Dari sabda menjadi firman. Awalnya adalah kan sabda Nabi Isa. Terus kamu bilang disampaikan oleh Allah Taala kan kepada Nabi Muhammad. Semua yang disampaikan diberi kepada Nabi Muhammad adalah firman Allah. Padahal itu adalah ucapan Isa. Ya. Oke, paham ya? Nah, sekarang gini loh, Mas. Ya, paham. Waktu kita sudah 45 menit. Puas tidak puas kita harus menerima. Saya juga nanti demikian. Kita taat asas ya, taat aturan lah.
Kita bergantian belum selesai. Loh, Belum jangan. selesai ini. Kalau diselesaikan tidak akan selesai-selesai. Percaya deh. Karena dia akan berkembang. Biar aja kita nanti buat satu sesi lagi atau kapan waktu kan kita sudah bilang ini pemanasan. Pak Rudi Yohanes, saya itu inginnya ini terpuaskan dulu. Nanti besok atau kapan baru enggak. sesinya. Kalau kayak gini nggak enak saya. Masih ada unek-unek yang belum tersampaikan. Nggak apa-apa, ditahan aja dulu. Besok disiapkan lagi, besok kita bicara lagi. Enggak, karena kalau dirimu yang bicara, saya percaya 3 hari 3 malam pun kita bicara tidak akan selesai. Jadi kita buat batasan waktu. Sudah berjiwa besar. Berjiwa besar. Saya juga begitu dalam debat, saya berjiwa besar. Kita berjiwa besar aja. Kita stop dulu ini. Kita gantian bertanya. Giliran saya lagi yang bertanya. Gimana? Apakah siap? Saya Pak Rudi. Oke, saya stop dulu ya. Bentar.